Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaifa halukuma sholih dan sholihah kelas 1 sampai dengan kelas 3. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat kan puasanya? Puasanya kita tinggal kurang lebih 10 hari lagi. Semoga masih tetap semangat dan masih tetap istiqomah. Nah, di kultum sore ini sudah mau menyampaikan seputar adab-adab berdoa. Jadi biar doanya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengerin baik-baik ya. Yang pertama, memanjatkan pujian kepada Allah sebelum berdoa. Jadi sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita memuji Allah terlebih dahulu. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kulla doa mahjurun hatta yusalli ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Artinya setiap doa itu terhalang untuk dikabulkan oleh Allah hingga orang yang berdoa bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi sebelum kita berdoa, langkah baiknya kita memuji Allah dan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengakui dosa dan mengenal kesalahannya. Jadi ketika kita berdoa, kita mengakui tentang kesalahan kita apa aja. Kayak misalkan hari ini aku berbohong, berarti kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku hari ini karena aku telah berbohong kepada orang tua dan sebagainya, seperti itu ya. Gitu. Yang ketiga, menundukkan diri, khusyuk, penuh harap dan cemas. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak boleh sambil gojek ataupun rame ataupun mungkin sambil ngobrol, itu nggak boleh ya. Jadi ketika kita berdoa, kita harus benar-benar khusyuk. Anggap Allah itu ada di depannya kita. Jadi seakan-akan kita kayak takut, kayak gitu. Kita cemas, gitu ya. Yang keempat, hadirnya hati ketika berdoa. Jadi kalau misalkan kita berdoa, hatinya kita harus diluruskan semata-mata untuk Allah, gitu ya. Jadi kita berdoa bukan terpaksa ataupun mungkin karena ingin dipuji dan sebagainya. Kan ada beberapa yang ketika berdoa mereka dikeraskan suaranya, itu nggak boleh ya. Yang kelima, memiliki hati yang kokoh dalam berdoa, tekad dan bulat untuk memohon ampunan. Jadi ketika kita berdoa, kita harus hatinya harus dikokohkan. Kita harus meminta ampun yang benar-benar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, disunahkan menyembunyikan doa. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak boleh ngomong-ngomong sama temen, aku tadi habis doain kamu loh biar kamu pintar gini. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan kita berdoa, cukup kita aja yang tahu. Gitu. Yang ketujuh, mengulangi doa 3 kali, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa maka beliau berdoa 3 kali. Jadi kalau misalkan kita berdoa, yang apa kita doain tadi diucapkan 3 kali. Gitu. Nah, selanjutnya menghadap kiblat. Jadi kalau misalkan kita berdoa, kita nggak boleh menghadap ke timur, ke utara, kayak gitu. Kita ke kiblat dan khusyuk. Tuh, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya mencari waktu terkabulnya doa. Nah, di sini saya mau menyampaikan beberapa seputar waktu-waktu mustajab. Yang pertama, ketika azan dan iqamah berkumandang. Nah, itu doa-doa yang dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di hari Jumat sore. Nah, itu juga Allah sedang turun ke dunia. Setelah itu ketika kita berpuasa. Kita kan sekarang berpuasa nih. Nah, kalau misalkan mendengar azan, jangan langsung berbuka dulu, tapi kita berdoa dulu, karena doanya orang yang berpuasa itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus
doa orang yang terzolimi itu juga doanya terkabulkan. Jadi kalau misalkan kalian habis sendiriin temennya, terus temennya doain yang jelek-jelek, gimana coba? Maka dari itu, kalau misalkan kita bermain dengan temennya, bermain dengan sewajarnya gitu ya, karena doa orang yang terzolimi itu doanya mustajab. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua, karena ridho kita ada di ridho orang tua. Mungkin itu dulu dari Ustazah. Untuk selanjutnya saya lanjutkan ke pekan berikutnya ya. Untuk lanjutannya ada pada berdoa ini. Mungkin itu dulu dari Ustazah. Tetap semangat puasanya, jangan lupa sholatnya dijaga, tilawahnya dijaga, terus murojaahnya juga dijaga. Jangan digunakan untuk tidur, terus gunain dengan hal-hal yang bermanfaat, karena puasa ini datangnya cuma 1 tahun sekali. Kita gunain dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu dulu dari Ustazah. Ahsantum barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.